Selamat datang di channel ini, di mana kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari desain, di mana untuk membuat suatu desain yang bagus, yang indah, dan yang menarik, kita membutuhkan aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan di sini aplikasi Adobe Photoshop, di mana aplikasi Adobe Photoshop ini ada beberapa versi. Ada versi CS2, CS3, CS6, dan CS seterusnya mengalami updatean terus-menerus. Untuk aplikasi yang digunakan untuk kali ini ialah Adobe Photoshop yang versi CS6, di mana perbedaan aplikasi-aplikasi Adobe Photoshop terletak pada tools, kemudian panel-panel yang berbeda. Tetapi untuk proses desainnya hampir sama. Jadinya bentuk aplikasi yang kita gunakan Adobe Photoshop CS6 seperti ini, berbentuk biru. Nah, bagaimana cara memulai suatu desain? Cara memulai suatu desain kita harus tahu dulu dasar-dasar dari desain sehingga menghasilkan desain yang lebih menarik atau jual belinya lebih mahal atau sebagainya. Jadi kita buka aplikasi Adobe Photoshop-nya dengan cara klik kanan, kemudian pilih open, atau klik dua kali icon di sini ya. Klik dua kali ikonnya. Kemudian akan muncul tampilan Adobe Photoshop sendiri seperti ini. Nah, di sini yang perlu kita tahu bagian-bagian dari Adobe Photoshop. Yang pertama ada namanya menu bar. Menu bar di sini berisikan file, edit, image, layer, tipe, dan sebagainya. Yang ini. Nah, ini merupakan menu bar dari Adobe Photoshop. Kemudian ada namanya option bar. Option bar ini setiap kita mengklik ikonnya atau option toolnya, option bar di sini akan berbeda pula. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada namanya panel. Panel ini nanti akan berisikan ada namanya paragraf, kemudian layer, dan seterusnya, dan efek-efek yang bisa digunakan nanti. Tetapi kita harus mengetahui dasar-dasarnya itu sendiri. Jadinya bagaimana dasar-dasarnya? Yang pertama, untuk memulai suatu proses desain, kita harus tahu dulu kalau kita menggambar suatu desain atau menggambar suatu gambar, kita membutuhkan yang namanya kertas gambar. Di desain juga harus menggunakan kertas gambar. Di sini tapi namanya agak berbeda. Di sini namanya tab kanvas atau lembar kerja. Dimana untuk memunculkan lembar kerja, di sini kita klik file, kemudian pilih new. Oke, setelah memilih new, di sini ada beberapa tampilan yang kita perlu ketahui. Di mana ada namanya name. Name ini merupakan nama desain yang kita akan buat nantinya. Misalnya kita akan membuat desain logo, kita tulis di sini name-nya adalah logo. Logo. Kemudian kalau mendesain bentuk spanduk, namanya spanduk. Kemudian untuk presetnya di sini ada banyak sekali. Ada default Photoshop size, use paper, international paper, foto, dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud preset ini? Preset ini merupakan format kertas yang kita bakalan gunakan. Jadinya kalau kita pilih di sini international paper, size-nya di sini ada A4, A6, A5, A3, dan seterusnya. Kemudian kalau kita memilih preset foto, di sini ada size-nya 2x3, 4x6, seperti ukuran foto saat kita melamar misalnya, atau saat kita di ijazah. Jadinya tinggal dipilih untuk presetnya, apakah kita mau preset foto, kemudian tinggal ditentukan size-nya atau ukurannya. Kemudian saat kita sudah menentukan size, di sini bakalan terbentuk white height. Di sini artinya lebar kertasnya, lembar kerja kita, kemudian tinggi lembar kerja kita. Kemudian di sampingnya
ada satuannya, kita bisa menggunakan inci, piksel, sentimeter, milimeter, dan sebagainya. Jadinya tergantung kebutuhan kita dalam mendesain nantinya. Setelah itu ada namanya resolution. Resolution ini adalah kualitas gambar desain kita. Artinya semakin tinggi resolution yang kita gunakan, semakin bagus gambarnya, dan semakin rendah resolutionnya, semakin kualitas desain kita semakin lemah juga atau rendah juga. Jadinya kita harus tahu resolution untuk mendesain itu berapa. Resolution di sini untuk mendesain itu adalah resolutionnya 300 pixel per inci. Nah, jadinya apabila di atas resolution 300 itu kualitas gambar yang dihasilkan semakin bagus. Kemudian apabila resolutionnya di bawah 300, maka kualitas gambarnya akan rendah. Setelah kita setting white, height, kemudian preset dan resolution, di sini akan terbentuk image size-nya. Artinya berapa ukuran atau berapa besar dari hasil desain kita ya. Jadinya apabila sudah disesuaikan, misalnya landscape presetnya foto, kemudian size-nya landscape 2x3 dan ukurannya sudah ditentukan, dan resolusinya juga sudah ditentukan, artinya di sini akan muncul image size-nya 2,06 MB. Nah, setelah itu ada namanya color mode. Color mode ini merupakan kualitas tinta atau tinta yang kita gunakan untuk mencetak nantinya. Jadinya ini sangat penting sekali diperhatikan ke color modenya. Saat kita mengklik panah yang menghadap ke bawah, di sini ada beberapa bagian color modenya yang tersedia. Ada yang bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, dan LED color. Sekarang yang biasa digunakan di sini adalah CMYK color. CMYK color ini apa? CMYK color ini merupakan basis tinta 4. Artinya C ini artinya cyan, M magenta, Y yellow, K black. Jadinya basic untuk mencetaknya nanti adalah 4 warna. Kenapa kita tidak bisa menggunakan yang lain? Bisa menggunakan yang lain, tergantung kualitas atau jenis tinta pada percetakan itu. Jadinya kalau dulu pada waktunya sebelum CMYK 4 tinta muncul atau CMYK muncul, ada namanya dulu RGB color. RGB color ini masih menggunakan 3 tinta, sehingga diupdate lagi menjadi 4 tinta yang namanya CMYK color. Kemudian apa bagian yang 1, 2, 3 ini? Yang ini adalah bitmap. Ini biasanya digunakan untuk gambar yang berbasis tidak bisa diedit lagi nanti kalau sudah disimpan. Kemudian grayscale. Grayscale ini menghasilkan desain yang hitam putih. Kemudian lab color, beberapa tinta sama halnya dengan RGB dan CMYK color. Tapi khusus yang RGB sama CMYK color ini fungsinya nanti saat kita mencetak hasilnya. Jadinya kalau kita memberikan di percetakan dan basic tintanya tidak sesuai, misalnya di percetakan basic tintanya RGB color, sedangkan yang kita gunakan CMYK color, nanti hasilnya bakalan berbeda. Atau sebaliknya, kita mendesain menggunakan RGB color, sedangkan basic tinta pada percetakan itu CMYK color. Jadinya hasilnya tidak sesuai. Bagaimana hasil yang tidak sesuai? Semisalnya nanti kita gunakan warna merah pada hasil desain kita, kemudian kita cetak, pasti warnanya bakalan berbeda nanti. Yang pas di desain merah, setelah dicetak menjadi pink atau sebagainya, atau hijau tua misalnya. Pak, saat kita mendesain hijau tua, kemudian saat kita cetak menjadi hijau muda. Jadinya agak ketidaksesuaian nanti di sana saat kita desain, kemudian dengan hasil desainnya itu sendiri atau proses cetaknya. Jadinya yang biasa kita gunakan di sini CMYK color ya. Kemudian untuk background konten atau background lembar kerja, ada beberapa macam, ada putih atau white, ada berwarna, ada transparan. Nah, di sini kita bisa kita gunakan sesuai selera kita.
Tapi yang dasarnya kita bisa menggunakan lembar kerja yang white atau kanvasnya yang warna putih. Nah, kemudian setelah peraturan atau settingnya sudah dibentuk, baru kita pilih atau kita klik OK di sini. Nah, di sini akan muncul tampilan lembar kerja kita atau kanvas kita. Nah, setelah terbentuk kanvas atau lembar kerja kita, terbentuklah nanti yang namanya tab kanvas di sini. Ini adalah tab kanvas desain kita yang tadi buat atau settingan yang kita buat tadi itu yang namanya logo di sini. Kemudian menggunakan CMYK color. Nah, di situ. Setelah terbentuk lembar kerja atau kanvas, baru kita membuat desainnya. Desainnya bebas, tergantung kebutuhan kita. Misalnya mau buat spanduk, mau buat baliho, mau buat stempel, bebas. Yang penting kita harus tahu dulu dasar-dasar dari mendesain. Nah, oke, sampai sini pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk bagaimana cara memulai desain agar bisa melakukan desain yang kita inginkan nantinya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.